Selamat malam semuanya. Mari pada malam hari ini kita siapkan hati kita untuk melaksanakan ibadat rutin kita. Mungkin sebelumnya ada kata sambutan atau arahan dari keluarga, disilahkan. Langsung saja. Kita awali dengan lagu pembukaan. Baiklah, untuk lagu pembukaan kita buka puji syukur nomor 330. Gembira bersama melangkah, mulai dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah. Anak kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu wadah, sehingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian dalam Kristus, kita berkumpul di sini untuk memohon berkat Tuhan atas keluarga saudara Bapak Adrianus dan kelompok doa kita, kelompok doa Sungai Yordan. Tuhan Allah tidak meninggalkan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri pada perlindungannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sadar akan kemurahan serta belas kasih Allah dan sadar akan kelemahan serta dosa-dosa kita, marilah kita mohon ampun agar pantas ambil bagian dalam ibadat ini. Mari kita hening sejenak. Kita ucapkan saya mengaku secara bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, suami istri telah Engkau panggil untuk saling menyempurnakan dan bantu-membantu.
Mereka itu Engkau tugaskan untuk meneruskan kehidupan dan mendidik anak mereka demi kebahagiaan mereka sendiri, demi kesejahteraan umat dan gereja. Tolonglah keluarga ini tetap menghayati perkawinan mereka dalam masa yang baik, tetapi juga dalam saat-saat yang sulit. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara sekalian, tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya. Demikian pula Allah, betapa saleh, adil dan bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya, dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup semua dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikian, dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikuti Dia, hidup sukacita di tengah Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang labur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang-tulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu,
Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuh nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kami bersaksi terhadap diri kami sendiri, bahwa kami adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menegur keras para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Ia membandingkan mereka dengan kuburan yang dilabur putih. Di luar tampak indah, tetapi di dalam penuh tulang benulang dan segala macam kenajisan. Teguran ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan batin. Apakah hidup kita hanya tampak baik di hadapan orang lain, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kesombongan, iri hati, atau kepura-puraan? Tuhan menginginkan hati yang murni, bukan sekedar penampilan di luar yang menipu. Yesus juga mengingat kita dan mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya mengagumi atau mengenang kebaikan orang kudus, tetapi kita juga dipanggil untuk benar-benar meneladani hidup mereka dalam sikap dan perbuatan, bukan hanya dengan menghormati mereka dengan ritual kosong. Marilah hari ini kita mohon rahmat dari Tuhan agar dapat hidup dalam kebenaran dan ketulusan seperti Santa Monica. Dan semoga kita tidak terjebak dalam kepalsuan rohani, tetapi membiarkan Roh Kudus memperbaharui batin kita setiap hari. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kesaksian nyata tentang kasih Allah yang menyelamatkan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi seluruh keberadaan kita. Demikianlah Injil pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, menanggapi sabda Allah yang baru saja diperdengarkan dengan kita, mari kita tanggapi dengan mengucapkan syahadat nomor 2, puji syukur, hasil konsili Nikea Konstantinopel secara bersama-sama. Nomor 2, halaman 2, puji syukur. Bersama-sama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang selalu selamanya. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya doa umat. Allah Bapa di sorga, Engkau telah berfirman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku akan hadir. Dan Engkau telah berfirman, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat, dan mintalah maka kamu akan diberikan. Atas dasar firman itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan doa umat. Karena kerajinannya dalam doa bersama dan merenungkan kitab suci, bantulah suami istri ini untuk tetap menghayati perkawinan mereka dengan kesetiaan satu sama lain serta cinta kasih kepada anak-anak. Semoga keluarga ini dihindarkan dari perasaan iri hati dan cemburu, sehingga dapat mencontoh keluarga suci dari Nazaret. Kami mohon. Berikanlah kesehatan yang baik kepada anak-anak mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam rahmat-Mu, dan lindungilah mereka terhadap pengaruh yang buruk. Kami mohon. Kita doa pribadi, doa spontan untuk anak teman kita Yani, Devin yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Kita berikan doa kepada dia. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah sumber penghidupan. Pada saat ini anak dari teman kami, anak Bu Yani sedang sakit. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam proses penyembuhan melalui orang-orang di sekitarnya, melalui perawat yang merawatnya. Kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, agar anak Ibu Yani ini bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami mohon. Ya Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau memberikan roh ketabahan pada kedua orang tuanya, yaitu Pak Sulam dan Yani, sehingga mereka bisa dengan tenang menghadapi cobaan atas anaknya yang jauh. Selalu membimbingnya kami mohon. Allah yang Maha Baik, kembangkanlah kebaikan hati dan cinta kasih dalam keluarga kami, sehingga terjaminlah hubungan yang baik dalam keluarga maupun dengan sesama. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Baik Bapak Ibu, kita satukan doa-doa permohonan kita, baik yang sudah kita daraskan maupun yang masih tersembunyi di lubuk hati kita masing-masing. Tuhan Allah adalah
Bapa kita, Dia mengetahui segala isi hati kita. Kita satukan doa-doa yang telah kita daraskan maupun yang masih tersembunyi di lubuk hati kita masing-masing dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahan kita buka puji syukur 377. Mulai. Kami wujudkan, kami sembahkan keikhlasan dan kemerdekaan. Biarkan bumi kehendak hati kami serahkan padamu, Tuhan. Buat karya kami, malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu, Tuhan, dalam kasar-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berdaya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu, Tuhan, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa permohonan yang kami adakan ini. Semoga keluarga kami ini Kau pelihara dengan persatuan cinta, sehingga dapat maju untuk menempuh perjuangan hidup ini dengan hati yang setia akan perintah-Mu. Dan berilah kiranya agar mereka setelah hidup bersama di dunia ini kelak boleh tetap bersama pula serta-Mu dalam kebahagiaan yang kekal. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara sekalian dalam Kristus, dengan ini upacara doa kita telah selesai. Semoga berkat Tuhan Bapa kita selalu di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup kita buka puji syukur nomor 644. Satu Yusuf yang menjaga mulai. Satu Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, yang menjaga budak kudus, juga Yesus penebus. Sudilah